Ketika teman kamu sedang jatuh, kita harus membangunkannya. Ketika teman kamu sedang sedih, kita harus membantu dia untuk dia kembali ceria dan melupakan kesedihannya. Begitu juga dengan diri kita, ya. Kita juga membutuhkan mereka. Mau agama apapun, suku bangsa apapun, warna kulitnya apapun, ya. Kita saling menghormati. Berikan kebebasan untuk dia beribadah, berikan kebebasan dia untuk berpendapat, selagi dalam koridor yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan selalu bahagia ya. Karena apa? Kita semua berhak untuk bahagia. Sobat Kompeten, bertemu kembali dengan saya Ibu Raya Andini dalam materi pembelajaran bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya apa sih? Teman sebaya adalah teman seusia dengan kamu, yang dimana sehari-hari bersama kamu, seperti misalkan teman satu kelas, teman main di rumah yang sepantaran dengan kamu. Itu disebut dengan teman sebaya. Pasti punya dong ya Sobat Kompeten. Ya walaupun sekarang pandemi, kita main dengan teman-teman bisa lewat virtual aja. Ya, bergaulnya lewat virtual aja, lewat chatting atau apa. Tetapi pada dasarnya kita masih bersosialisasi. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja itu sendiri, atau dalam kelompok sebaya atau disebut juga dengan peer group. Nah, kelompok sebaya ini di samping membawa pengaruhan yang positif juga bisa membawa pengaruh yang negatif untuk teman Sobat Kompeten. Ya, bagaimana kamu mencari teman-teman yang sebaya dengan kamu? Apakah teman tersebut bisa membawa perubahan ke arah positif atau bahkan bisa membawa ke arah negatif? Nah, disinilah kalau yang membawa ke arah negatif itu bisa menjadi racun untuk diri kamu. Ya. Nah, dalam menjaga hubungan pertemanan terdapat banyak kejadian atau masalah yang akan muncul. Nah, seperti itu bisa saja berhubung pada hubungan yang tidak harmonis lagi. Dan untuk itu perlu cara bagaimana dapat menjalin hubungan pergaulan secara harmonis antara teman sebaya. Jadi kita menselaraskan diri kita dengan teman-teman kita. Kita ikuti alurnya. Ya, karena dengan kamu mengikuti alurnya dalam permainan tersebut, maka kamu tidak akan mengurangi konflik, perselisihan antara dirimu dengan teman-temanmu. Pada dasarnya manusia itu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Ya, diantaranya adalah kebutuhan dasar dalam harga diri, pengakuan sosial, keterikatan atau persaudaraan dan juga cinta kasih, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kebebasan, dan juga kebutuhan aktualisasi diri. Harga diri. Kalau kamu bilang, saya juga punya harga diri dong, masa saya melakukan itu? Nah, artinya kamu bisa menempatkan dirimu untuk hal-hal yang positif. Nah, kalau orang yang sudah melakukan hal-hal negatif, maka dia akan menyatakan, jatuhlah harga diri aku, seperti itu. Nah, ini kita harus menjaga yang namanya jaim. Jaim itu perlu memang, karena untuk apa? Untuk harga diri kita. Ada yang bilang, jaim kamu, jaim, begitu aja nggak mau. Nggak apa-apa, biarin. Karena itu kan menurut kita itu perbuatan yang tidak relevan dengan prinsip hidup kita. Nggak apa-apa dibilang jaim oleh orang lain. Karena apa? Diri kamu mempunyai prinsip, kamu harus menjunjung tinggi harga diri. Lalu pengakuan sosial.
diakui oleh orang-orang sekitar. Ya, itu merupakan kebutuhan juga. Ya, diajak oleh teman, yuk kita ke sana yuk bareng-bareng. Itu berarti kamu diakui bahwa kamu ada. Ya, kamu diakui kemampuannya. Eksistensi kamu dalam kelompok tersebut diakui. Mereka melihat kamu. Ada juga orang yang nggak mau ngajak temennya walaupun di situ ada dia. Berarti di sini dirinya tidak diakui oleh lingkungan sekitar. Ya, nah orang-orang seperti ini masuk ke kategori kelompok orang yang dikucilkan bisa jadi. Nah, ini membutuhkan terapi atau membutuhkan konseling ya, agar dia bisa mengubah dirinya agar bisa disukai oleh lingkungan sekitarnya. Yang berikut adalah keterikatan, persaudaraan, dan juga cinta kasih. Ketika kamu dalam sebuah kelompok, ya, kamu memiliki keterikatan, kebersamaan, ya, dan juga menunjukkan rasa persaudaraan. Dan juga cinta kasih tentunya. Nah, di dalam kelompok kamu, kalau kamu adalah kelompok yang positif, ya, kamu akan melakukan hal-hal yang positif juga. Hal-hal yang tidak merugikan dirimu atau teman-temanmu. Tetapi kalau kamu membuatnya dalam sebuah kelompok yang berperilaku negatif, maka keterikatan itu akan berdampak negatif juga pada dirimu. Contoh, misalkan yang negatif, geng motor, ya, jalan malam-malam, ya, akhirnya membawa senjata tajam, konvoi motornya rame-rame, terlibat tawuran. Nah, ini adalah salah satu keterikatan, ya, yang negatif. Tetapi kalau kamu keterikatannya dalam hal yang positif, misalkan kamu dalam ikut sebuah klub atau perkumpulan Karang Taruna, ya, di situ para anggota kelompoknya juga memiliki rasa kebersamaan, ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan atau lainnya. Dan yang berikut adalah kebutuhan akan rasa aman. Gak ada yang manusia pengen gak aman dalam hidupnya. Pasti semua pengen aman. Seorang anak bayi sekalipun ingin aman dalam hidupnya. Contoh, popoknya aja deh basah misalkan, dia akan menangis karena dia belum bisa berbicara. Dia akan menangis, memberikan kode bahwa dia tidak nyaman, bahwa dia tidak merasa aman. Nah, orang di sekitarnya, terutama orang tua, akan melihat, oh ternyata popoknya basah. Nah, diganti. Seperti itu adalah kebutuhan, ya, merasakan aman dan nyaman. Ya, apalagi kita yang sudah besar seperti ini, ya, sobat kompeten pasti juga ingin dong sekolah dalam keadaan aman. Makanya sekolah itu sekarang mempunyai semboyan sekolah ramah anak. Ini menandakan bahwa sekolah tersebut aman untuk anak-anak, aman untuk kalian, sobat kompeten yang bisa mencapai cita-citanya. Yang berikut adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berkreativitas, kebebasan dalam bertindak. Yang jelas jenis kebebasannya itu adalah hal-hal yang positif, bukan kebebasan dalam hal yang negatif. Misalkan pergaulan bebas, ya, seks bebas, itu hal yang negatif, ya. Kalau kamu membutuhkan kebebasan seperti ini, yang negatif seperti ini, something wrong, ya, ada kesalahan pada pola pikir kamu. Dan itu kamu membutuhkan sesi konseling tersendiri. Lalu kebutuhan untuk aktualisasi diri, ya, kamu ingin apa yang kamu kerjakan diakui oleh orang lain. Wah, bagus nilai kamu, ya, udah dapat 90, sudah jauh di atas KKM. Wah, bagus, kamu berhasil memenangkan lomba. Nah, ini adalah aktualisasi diri kamu, ya. Kamu mampu mengeksplor kemampuan kamu sepenuhnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kebutuhan dasar manusia. Yang berikut adalah 10 langkah menjalin persahabatan. Yang pertama, hargai sahabatmu. Ketika kamu ingin dihargai oleh seorang temanmu, maka temanmu juga ingin mendapatkan penghargaan dari dirimu. Saling menghargai, saling menghormati, itu adalah sebuah hal yang selaras,
dalam hubungan persahabatan, membuat kita saling memiliki dan saling terikat persaudaraannya. Yang berikut adalah memberi dorongan, memberi support. Ketika teman kamu sedang jatuh, kita harus membangunkannya. Ketika teman kamu sedang sedih, kita harus membantu dia untuk dia kembali ceria dan melupakan kesedihannya. Begitu juga dengan diri kita, ya. Kita juga membutuhkan mereka. Ketika kamu sedang sedih, kamu membutuhkan teman-teman kamu untuk mensupport, memberi semangat untuk dirimu dan sebagainya. Lalu yang ketiga, bersedia memaafkan. Hal yang lumrah, hal yang wajar apabila kita memiliki kesalahan. Dan yang terbesar dalam hidup kita, orang yang harus diacungi jempol adalah orang yang mampu memberikan maaf. Memaafkan bukan berarti melupakan, ya, tetapi dengan memaafkan kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang hebat. Lalu yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Sulit loh mencari orang yang pas, yang mempunyai klik dengan diri kita. Jadi ketika dia sedang terpuruk, ketika dia sedang jatuh, sedang tidak punya uang atau lainnya, sedang bermasalah hebat, jangan tinggalkan dia. Terus kita dampingi, terus kita kasih semangat, kasih dukungan. Kalau kamu nggak punya duit, nggak punya apa-apa untuk membantu dia secara material, setidaknya kamu bisa memberi dukungan secara moral. Ya. Lalu yang berikutnya adalah jadilah sahabat yang bisa diandalkan. Dalam arti ketika teman kamu membutuhkan waktu untuk kamu bisa meluangkan waktunya. Begitu juga dengan kamu. Ketika kamu membutuhkan waktu teman kamu bisa meluangkannya. Nah, yang berikut adalah jangan mengontrol sahabatmu, mengambil setir kendali. Ya, kamu adalah sutradara seperti itu. Tidak. Kita memiliki kebebasan masing-masing. Dia juga memiliki kehidupan, kamu juga memiliki kehidupan, ya. Ya, kalau kamu mengontrol hidup seseorang, itu posesif jadinya. Nah, itu nggak baik. Orang lain akan jenuh. Kok dia ngapain sih? Dia kok ngatur-ngatur saya? Nah, kamu juga nggak mau dong diatur-atur. Ya, lalu yang berikut adalah bersama saat senang ataupun susah. Nah, ini dia yang susah nih. Kalau seorang teman biasa saja, itu akan temenan sama kita kalau kita senang doang. Giliran susah, kabur dia, tutup mata dia. Nah, kalau sahabat tidak. Karena kan intensitas kedekatan antara teman dan sahabat itu berbeda. Ya. Lalu hargai dia apa adanya. Kekurangannya, kelebihannya, kita harus menerimanya. Jangan kamu mau kelebihannya aja, sementara kekurangannya nggak mau. Ya, kalau kamu diperlakukan seperti itu enak nggak? Tentu nggak enak dong. Ya, yang namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan. Yang namanya manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, itu hal yang wajar ya teman. Ya, sobat kompeten. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh dia kekurangannya banyak. Kalau kita memakai kacamata dan melihat kekurangan seseorang, maka akan berderet kekurangannya. Tapi kalau kita ganti kacamata kita dan kita mempergunakannya untuk melihat kebaikannya, jauh lebih banyak kebaikannya. Karena itu, ya, kekurangan dan kebaikan orang lain itu akan bisa kita tutupi dengan diri kita. Begitu juga kekurangan kita itu akan ditutupi oleh orang lain. Ya, saya sering menyebutnya seperti ini. Manusia memiliki yang namanya kelebihan-kelebihan. Si A nih, si B juga gitu, memiliki kelebihan juga dan kekurangan juga, yang ada di sela-sela ini kekurangan. Kalau kita bersatu, ya, bersinergi, maka kelebihan dan kekurangan kita akan bisa saling ditutupi oleh teman-teman kamu. Ya. Yang berikut adalah berusaha menjaga rahasia. Yang namanya rahasia, tutup mulut, udah. Jangan kamu sampai mengumbar ke orang lain. Kamu sampaikan ke orang lain dengan bilang, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Ya sama aja bohong, kamu dibilangin ke orang lain. Ya, sementara teman kamu sudah percaya sama kamu sepenuhnya.
Kalau sampai kamu menyampaikannya kepada orang lain, itu bukan rahasia lagi, itu jadi gosip namanya. Yang berikut adalah jangan paksakan kehendak. Kamu harus ini, kamu harus itu, ikutin kataku, ya. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang akhirnya membuat persahabatan renggang. Ya, karena orang ingin dong kebebasan, ingin dong mempunyai pendapat sendiri, ya, tanpa harus diintimidasi oleh dirimu. Baik sobat kompeten, ada etika loh yang harus diperhatikan dalam bergaul. Yang pertama, semangat belajar, ya. Semangat belajar ini kita membutuhkannya dalam hidup, karena belajar itu dilakukan dari kita lahir sampai kita usia menjelang kematian. Ada yang pepatah mengatakan, belajarlah kamu dari kamu kecil sampai ke liang kubur. Dengan semangat belajar kamu bisa membantu, ya, saling membantu orang-orang lain, ya. Kalau kamu sudah bisa saling membantu orang lain, kamu mempunyai solidaritas yang positif. Nah, terlepas dari itu semua, ketika kamu bergaul, kamu harus juga memiliki yang namanya akhlak baik, berakhlakul karimah. Aduh, ya, anak soleh-solehah sobat kompeten pasti berakhlakul karimah, ya. Santun tutur bahasanya, ya, ramah, ya, murah senyum. Itu adalah salah satu contoh berakhlak baik. Dengan kamu berakhlak baik, maka kamu, ya, tidak akan mungkin melanggar norma agama, norma etika atau norma sosial. Tatanan nilai-nilai norma adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh masyarakat tertentu di sebuah tempat atau di sebuah daerah, ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal yang melanggar norma, maka ada sanksi yang akan diberikan masyarakat kepada kita. Biasanya bentuknya adalah sanksi sosial, dikucilkan. Oh, si ini nih begini, anaknya siapa ya? Seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk sanksi sosial yang diberikan masyarakat. Nah, yang berikut adalah saling menghormati. Mau agama apapun, suku bangsa apapun, warna kulitnya apapun, ya, kita saling menghormati. Berikan kebebasan untuk dia beribadah, berikan kebebasan dia untuk berpendapat, selagi dalam koridor yang benar, selagi tidak melanggar, ya, norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, dengan demikian tentu hal-hal yang tadi ini akan membawa kita menjadikan teman membawa kebaikan. Kalau teman membawa kemudorotan, ya jangan ditemenin, ya. Teman yang membawa kebaikan itulah yang harus kita cari dan harus kita temenin terus. Jangan sampai kita kehilangannya, karena teman yang baik itu susah dicari. Teman yang gak baik banyak, ya, banyak, dan mereka bertebaran di mana-mana, ya. Jangan lupa, ya, klik tombol like, subscribe, lonceng, share, dan juga beri komentarmu, ya, dalam video saya ini. Baik sobat kompeten, sampai bertemu kembali di video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.